Disclaimer dulu, gue bukan orang yang super duper jago pakai bahasa Inggris, tapi setidaknya gue bisa dasar berbahasa Inggris dan gue bisa ngomong. Kebetulan gue juga ada ngambil tes IELTS dan hasilnya band 7, yang artinya tidak seburuk itu tapi tidak sebagus itu juga. Dan satu hal, gue tidak seperti orang-orang yang memberikan tips di luar sana yang biasanya emang dari kecil terbiasa di lingkungan yang berbahasa Inggris. Emang dari awal tuh gue tidak bisa berbahasa Inggris sama sekali. Dan gue pun baru bisa mulai mengerti, ingat baru mulai mengerti, belum bisa ngomongnya, itu ketika gue SMP. Dan ketika gue SD, gue sempet les bahasa Inggris selama 2 tahun. Jadi sistemnya itu ada grading kayak kelas 1-2 SD gitu ya. Dan kebetulan gue stuck selama 2 tahun di saat yang lain itu udah pada naik kelas di tempat les bahasa Inggrisnya. Tapi ya gue sendirian nge-stuck di situ alias gak naik kelas. Kalau dipikir-pikir sebenarnya lumayan nyebelin karena kalau misalkan gua tahu cara belajar yang tepat berbahasa Inggris, seharusnya Inggris gua bahkan bisa lebih bagus dari Inggris gua yang sekarang. Oke, gua akan kasih tips gimana caranya lu bisa ngomong pakai bahasa Inggris, tapi tentu gua akan mulai dengan hal-hal generik yang mungkin lu udah pernah tonton di video-video lain, sampai ke hal-hal yang menurut gua tidak pernah ada orang yang bahas ini, setidaknya sepengetahuan gua. Oke, mulai dari tips yang pertama, lu harus mengelilingi diri lu dengan lingkungan di internet menggunakan bahasa Inggris. Contohnya itu kalau misalkan lu pakai komputer atau HP, ya lu bikin settingan di komputer atau HP lu itu menggunakan bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Indonesia. Terus juga ya, pasti lu udah pernah dengar kalau lu nonton video, kalau bisa video orang luar yang menggunakan bahasa Inggris, lu kalau mau pakai subtitle pakai bahasa Inggris, kalau lu masih nggak bisa ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dan menurut gue emang it works gitu loh. Cuma kalau saran dari gua terbiasa berbahasa Inggris itu mungkin baru bener-bener bisanya itu ketika gua SMA menuju ke perkuliahan. Dan itu pun terbantu banget karena gua main game. Kenapa? Karena ketika gua main game, mungkin kalian juga tahu ada game namanya Counter-Strike dan juga Valorant. Itu kan kita dapat teammate atau temen-temen yang kebetulan tidak selalu dari Indonesia. Ya udah, gua memaksakan diri gua untuk demi bisa main dengan happy, ya gua jadinya harus pakai bahasa Inggris. Walaupun hancur banget Inggris gue. Nah, ini ada satu hal yang gue rasa sering banget menjadi miskonsepsi orang-orang ketika lu ingin belajar bahasa Inggris. Kalau misalkan kita harus menggunakan perfect grammar. Sedangkan ketika lu nanya ke native speaker atau misalkan orang-orang yang super duper fluent menggunakan bahasa Inggris, mereka nggak pernah menuntut lu untuk menggunakan perfect grammar. Orang-orang yang menuntut kita untuk menggunakan perfect grammar itu hanyalah orang-orang yang biasanya baru bisa ngomong bahasa Inggris atau memang dia itu merasa bahwa orang yang bisa bahasa Inggris adalah orang yang pintar. Padahal enggak juga. Dan mungkin aja dia ngerasa pintar karena bisa menggurui. Jadi kayak polisi bahasa Inggris gitu. Menurut gue itu aneh banget sih. Kalau dari yang gue lihat, kebanyakan problem orang-orang adalah selain mementingkan grammar yang sebenarnya nggak terlalu menjadi permasalahan, karena komunikasi itu kan intinya adalah gue bisa paham apa poin yang ingin lu sampaikan dan lu bisa paham apa poin yang ingin gue sampaikan. Orang tuh juga banyak banget yang terlalu mementingkan dengan accent. Mungkin ada yang pengen banget British accent atau mungkin juga ada yang pengen banget pakai American accent. Menurut gue itu lumayan rada-rada sih. Karena balik lagi, yang paling penting adalah lu bisa menyampaikan apa poin yang ingin lu sampaikan dan mereka bisa menerima itu dengan baik. Bukan seperti apa accent yang bisa lu punya. Kalau misalkan emang bahasa Inggris lu itu udah advance, misalkan dari segi IELTS pun lu udah di atas 6 atau di atas 7 gitu, dan lu mementingkan accent, menurut gue itu fair-fair aja. Tapi kalau misalkan dari awal Inggris lu itu masih rada-rada, ya menurut gue yang penting lu bisa mengkomunikasikan apa yang lu pikirkan menggunakan bahasa Inggris. Daripada lu harus mikirin kayak pakai accent British biar keren. Jadi ada masanya ketika gue doa sebelum tidur, itu gue menggunakan bahasa Inggris karena gue ingin memperlancar aja bahasa Inggris gue. Dan untuk lu yang ngerasa bahwa grammar itu sepenting itu, ya jawabannya adalah betul, grammar itu sepenting itu. Tapi sampai batas tertentu, grammar itu tidak sepenting itu lagi. Kayak lu misalkan ngomong dan harus memikirkan grammar, plus lu juga mikirin aksen yang baik di kepala lu itu seperti apa, gak mungkin bisa keluar di mulut lu apa yang ingin lu ucapkan sama seperti apa yang ada di otak lu. Karena lu udah kebanyakan mikir duluan. Kita tuh harus pede kalau misalkan lu pengen pakai bahasa Inggris.
Kenapa kayak gitu? Karena gue secara pribadi sempat ada di fase dimana gue sangat-sangat tidak percaya diri ketika gue ingin menggunakan bahasa Inggris, ketika gue berbicara dengan native speaker atau orang-orang dari luar negeri. Karena ya balik lagi, gue udah lumayan kedoktrin bahwa orang Indonesia itu harus menggunakan aksen-aksen yang keren atau populer seperti British accent, Canadian accent, atau mungkin American accent gitu ya. Padahal kalau misalkan lu lihat orang French, Italian, atau misalkan orang-orang Singapura, mereka tuh nggak peduli banget sama yang namanya aksen. Mereka punya aksennya masing-masing dan fine-fine aja. Nggak ada yang jadi masalah gimana-gimana. Dan sebelumnya emang gue pribadi itu lumayan terobsesi dengan British accent, tapi berujung dengan gue lumayan nyaman ketika gue nge-troll menggunakan Indian accent gitu. Dan kalau misalkan sekarang gue itu lumayan nyaman ketika gue menggunakan aksennya orang Malaysia atau Singapura dibandingkan dengan gue harus menggunakan British accent atau Canadian accent, karena gue biasanya pakai Canadian accent. Tapi balik lagi, ketika gue terlalu musingin soal itu semua, Inggris gue justru malah kagak keluar sama sekali. Mungkin gue malah terkesan kayak orang yang band 4 atau band 5 karena gue terlalu memikirkan tentang accent gue itu seperti apa, dan gue terlalu memikirkan bagaimana reaksi orang-orang mendengar gue berbicara menggunakan bahasa Inggris. Apakah ini sesuai dengan standar TikTok atau standar masyarakat gitu ya. Gue paham banget kalau misalkan ada banyak orang yang takut dijudge karena orang Indonesia, mayoritas yang gue tahu yang tidak terlalu fasih berbahasa Inggris, itu lumayan ngejudge cara kita menggunakan bahasa Inggris. Saran dari gue, kalau misalkan lu tidak bisa menemukan lingkungan orang Indonesia yang suportif ketika lu ingin membiasakan menggunakan bahasa Inggris, menurut gue langsung aja nyari untuk orang-orang luar. Kalau gue pribadi, gue sebelum tes bahasa Inggris, gue gak ada belajar grammar sama sekali, karena menurut gue kayak, buat apa gue ngerti grammar, tapi kalau misalkan gue mau ke Aussie, gue gak bisa ngomong sama bule-bule di sono. Menurut gue kayak bodoh aja gitu. Jadi yang gue lakukan adalah, gue main Roblox, terus gue pergi ke server podcast dan gue yeping di sono. Awalnya, bener-bener awalnya, hari pertama, kedua, ketiga, orang luar gak ada yang ngerti gue ngomong apa. Mereka bener-bener kayak, to be honest dude, I cannot even understand what you're trying to say, bla 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 bla. Dan ujung-ujungnya gue kayak, anjing emang sejelek gini gitu Inggris gue. Dan untungnya karena gue lumayan terbiasa dan gue terbantu dengan gue pernah ngobrol sama orang dari Malaysia yang emang aksen Malaynya itu lumayan kental. Itu tuh membuat gue berpikir kembali kayak, gue ketika ngobrol sama dia, gue lumayan ke bawah nih aksen Malaysianya, dan berakhir dengan gue lumayan happy menggunakan aksen Malaysia tersebut, dan Inggris gue tuh jauh lebih lancar dari sebelumnya. Ini bisa dibuktikan dengan ketika gue ngobrol sama orang luar, mereka malah ngerti. Dan itu ketika gue menggunakan Malaysian accent dibandingkan gue sok-sokan menjadi British accent atau American accent atau apapun itu. Jadi kalau misalkan memang lu nyaman ketika menggunakan British accent dan terbukti oleh orang lain mereka bisa paham apa yang lu omongin, ya menurut gue fine-fine aja dengan menggunakan accent tersebut. Tapi kalau misalkan lu memaksakan diri kayak, aduh gue orangnya British accent banget, tapi orang di sekitar lu gak ada yang paham lu ngomong apa, menurut gue sih coba lu pikirkan kembali approach lu tentang accent dalam bahasa Inggris. Daripada lu merasa diri lu keren tapi sebenarnya gak ada yang paham, ya mendingan lu menggunakan accent-accent yang bisa dimengerti orang lain terlepas dari itu dianggap jelek atau apapun itu. Dan gue punya 2 tips lainnya yang menurut gue kayaknya gak ada orang yang ngomongin ini gitu ya. Yang pertama adalah lu coba belajar mengkomunikasikan apa yang ada di otak lu ke tulisan dalam bahasa Inggris. Dibandingkan dengan lu langsung coba ngomong yeping menggunakan bahasa Inggris, at least lu bisa mengkomunikasikan dulu nih. Lu bisa mentranslasikan apa yang ada di otak lu ke dalam sebuah teks itu dulu aja. Entah lu coba journaling menggunakan bahasa Inggris atau apapun itu. Oh ya, ini gue pengen ngomong satu hal yang menjadi kesalahan gue di zaman dulu nih, yang emang bikin progres gue dalam belajar bahasa Inggris itu lumayan berantakan. Yaitu gue mencoba translate satu persatu, kata per kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Masalahnya ini 2 bahasa yang berbeda. Satu kata di bahasa Indonesia bisa ditranslate ke bahasa Inggris, tapi dalam konteks tertentu, kalimat yang menggunakan bahasa Indonesia dengan kalimat yang menggunakan bahasa Inggris itu bisa jadi berbeda 180 derajat. Makanya kalau misalkan gue pribadi ketika gue mau mencoba translate bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan itu jatuhnya real time gitu ya, kayak gue baca satu paragraf dengan bahasa Inggris dan gue langsung bacain itu menggunakan bahasa Indonesia, itu gue pusing banget karena gue gak bisa sama sekali. Jadi di otak gue udah memisahkan nih, bahasa Inggris itu bahasa Inggris. Dan untuk lu misalkan lu pengen coba menggunakan bahasa Inggris tapi lu gak tahu nih sebenarnya lu ngomongnya itu lumayan jelas atau ternyata agak
agak ngawur gitu kan. Coba lu rekam aja suara lu dan lu dengerin ulang gitu. Menurut lu ini oke atau enggak nih untuk orang lain denger? Kalau menurut lu nggak oke, tapi masih bisa didengar, ya udah gas-gas aja gitu. Okay, so thank you all for watching this video, and I hope that you guys learn something from me, because to be honest with you, I struggle a lot learning English because I put too much thought on my grammar and also on my accent. Very weird. Never in my mind I would ever think that someday I will use like Malaysian accent to speak in front of the people, which is very stupid of me thinking back. Like, oh my god, I spent too much time thinking about what kind of accent should I use when I talk to people using English. Very stupid. Okay, that's it for today's episode. And it feels like it's a mix between Malaysian and Indian accent. Hey sir, I am not a scammer sir.